Halo, selamat malam. Kenalin gue Clara Anggita, biasa dipanggil Clara. Di Stucil gue as a graphic designer intern. Untuk kesibukannya sekarang gue lagi ngejalanin semester 8 gue, di mana gue diharuskan magang dari kampus, makanya gue magang di studio kecil ini gitu. Nah, sedikit tentang gue mungkin, apa ya, mungkin gue orangnya yang lumayan ambis karena gue dari awal gue kuliah sampai sekarang gue selalu intern bersama dengan kuliah gue. Itu selain ini ya, kalau ini kan emang wajib dari kampus, tapi biasanya gue selalu berbarengan kuliah sambil kerja gitu sih mungkin. Ramadan ya, kalau dengan kata Ramadan tuh selalu kayak keingat orang-orang yang kumpul, silaturahmi, terus yang kayak bermaaf-maafan, yang kayak apa ya, mereka, eee, apa ya, menyiapkan diri mereka tuh apapun masalahnya, apapun yang kayak urusannya, pokoknya kalau di Ramadan tuh yang kayak lu harus bisa sebisa mungkin untuk memaafkan. Dan menurut gue itu, apa ya, sesuatu yang sulit sih gitu. Jadi yang kayak makanya gue amazed banget karena kan memang gue bukan dari muslim gitu kan. Jadi setiap kali gue dengar kata Ramadan kayak, hebat ya orang-orang, yang ngerayain Ramadan tuh bisa memaafkan gitu. Dalam satu katanya mungkin kebersamaan kali ya. Toleransi ya, mungkin lebih kayak, bingung, lebih kayak ke menghargai aja sih mungkin kalau bukan bukan pas di Ramadannya, mungkin lebih kayak ke, pas puasanya gitu. Jadi kayak gue sebisa mungkin, berusaha untuk, tidak makan depan mereka karena kan gue juga menghargai mereka yang sedang, puasa gitu-gitu. Terus juga kalau misalkan pas Ramadannya mungkin lebih ke arah pas malam takbirannya, yang kayak mungkin, bagi orang-orang lain tuh yang kayak lumayan berisik gitu, apalagi yang kayak tidak terbiasa mendengar, suara takbiran yang kayak emang semalaman gitu kan. Jadinya yang kayak, mungkin gue bisa mentoleransi itu sih yang kayak, ya udah gue fine-fine aja karena ya emang lagi, mmm, hari rayanya mereka gitu. Oke. Mungkin kalau dari keluarga, gue nggak ada keluarga yang memang beragama muslim, cuma biasanya, kalau dari nyokap kan mereka nyokap gue tuh punya temen-temen yang memang, muslim gitu kan. Jadi biasanya mereka kumpul-kumpul dan biasanya gue suka diajak gitu untuk kayak, kumpul bareng nih mumpung lagi, lebaran gitu. Jadi kayak saling maaf-maafan pas di hari tersebut sih gitu. Kalau gue yang kayak bulan Ramadan yang selalu gue tunggu-tunggu sih lebih kayak ke acara bukbernya ya, karena, nggak tahu kenapa kalau misalnya setiap bulan Ramadan tuh kayak bukber tuh selalu jadi kayak ajang untuk tuh reunian sama teman-teman lama lu, mau temen dari, SMP lah, temen SMA, jadi yang kayak memang lu disatukan lagi or kayak dipertemukan lagi pada saat acara bukber gitu sih, mungkin lebih ke situ. Mungkin kalau gua, mungkin enggak kali ya, karena gue percaya setiap apapun yang terjadi di masa sekarang tuh, baiknya ya untuk sekarang, kalau yang masa lalu ya baiknya untuk masa lalu. Jadi kayak gua nggak nggak apa ya, nggak kepengen untuk mengubah apapun sih untuk saat ini. Mungkin gue cerita dulu kayak gue tuh anak pertama dari 3 bersaudara di keluarga gue. Mungkin kalau ceritain tentang kumpul-kumpul sebenarnya gue nggak gitu dekat sama keluarga bokap gue, karena, apa ya, mungkin ngerasanya mereka mempunyai, ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan gue. Jadi kayak gue pun ngerasa, bahkan keluarga gue pun ngerasa yang kayak, kita beda nih sama lo dan pasti mereka juga ngelihat kita beda sama dia gitu. Tapi kalau untuk yang keluarga mama itu, lumayan dekat dan masih lumayan oke banget, tapi kendalanya adalah gue harus, pulang ke kampung yaitu di Kalimantan. Jadi yang menghalangi gue untuk kumpul-kumpul sama keluarga adalah,
akses gue pulang ke Kalimantan, karena kan maksudnya pulang ke Kalimantan gue harus sekeluarga dan itu bukan biaya yang murah gitu kan, jadi biasanya terhalang oleh itu sih, seperti itu. Mungkin kebersamaan mungkin nyokap kali ya, karena kayak nyokap tuh selalu apa sih, kalau satu nggak ikut kayak ya udah nggak jadi gitu, dia maunya yang kayak sesuatu jadi yang kayak kita berangkat mau kemana, kita mau apa, hayu, asal kayak bareng-bareng gitu sih, mungkin lebih ke nyokap. Baik, mungkin kalau nyokap figurnya ya, dia lumayan sabar sih, karena kayak gue anaknya lumayan batu, terus gue juga yang kayak dikasih tahu tuh gue ngeyel anaknya, terus juga pokoknya kayak sulit lah untuk mendengar omongan nyokap, cuman nyokap kayak lumayan sabar, lumayan yang kayak oh ini orang emang lagi bete nih, oh ini orang emang lagi nggak mau diajak ngomong, dan ini orang lagi yang kayak ya udah lagi kayak nggak baik-baik aja, jadi dia kayak paham harus nge-treat gue seperti apa, jadi kayak ya udah nyokap tuh biasa lebih memilih diem sampai gue yang kayak udah bisa cerita sendiri gitu ke nyokap, dan nyokap baru yang kasih oh sarannya kamu harusnya baiknya gini, kamu harusnya nggak boleh gitu, kamu harusnya kayak A B C D F G lah itu. Terus juga sosok nyokap juga yang kayak lumayan apa ya, independen sih, karena kayak gue ngelihat dia dari sekarang ngurusin gue sama dua adik gue lainnya tuh dia nggak pakai mbak gitu loh, yang kayak wow kayak lo keren banget nih, yang kayak mulai dari kayak nyuci bajunya, terus juga yang kayak bersih-bersih rumah, terus juga nyiapin makan, terus ngantar adik gue sekolah apa ini yang kayak bener-bener yang kayak keren banget sih menurut gue, mungkin lebih ke arah situ. Oke. Mungkin kalau gue sebagai Chinese mungkin lebih ke Chinese New Year ya kali ya. Cuman balik lagi gue tidak melihat Chinese New Year sebagai ajang kumpul-kumpul untuk gue, karena yang tadi gue ceritakan tadi, karena gue di Jakarta dan gue tuh bisa ngelain Chinese New Year tuh bisa di Jakarta, dan gue pasti ketemu sama saudara bokap, dan itu gue nggak dekat. Nah justru gue malah kayak benci Chinese New Year, kenapa? Karena gue harus ketemu saudara-saudara gue itu, dan gue nggak suka sama mereka gitu. Jadi sebenarnya lebih kayak ke apa ya, ya udah seneng aja yang kayak oh menandakan, tapi gue nggak seneng ketika gue harus ketemu saudara-saudara gue gitu aja sih. Tradisi hari besar mungkin nggak ada sih, maksudnya kayak standar aja, mungkin kayak ucapin Kyonghi gitu, yang kayak kayak kalian semua lebaran yang kayak maaf ya kita Kyonghi gitu. Terus juga mungkin kalau yang lebih expert lagi, biasa kita kayak sujud depan orang tua yang kayak cium kaki, apa sih namanya tuh? Sungkem, iya sungkem, betul sungkem, kayak sungkeman. Terus habis itu yang kayak sebenarnya juga maaf mungkin rasanya feelnya juga sama kayak maaf-maafan, cuman yang kayak balik lagi kalau di keluarga gue tuh lumayan kayak gengsi, jadi yang kayak ya I know you know lah gitu, yang kayak kita beres gitu di sini gitu sebenarnya. Definisi hidup ya? Apa ya? Lebih kayak buat lo happy aja sih. Maksudnya kayak mungkin dulu gue selalu kayak mengejar kayak gue harus pintar, gue harus inu, tapi in the end of the day gue kayak menyadari kayak as long as you happy ya lu ya udah gitu, ini hidup gitu, yang kayak lu apapun lu bisa gitu, kayak lu mau makan enak lu happy, lu apa gitu, pokoknya semua intinya lu happy sih kalau hidup. Pokoknya kalau masa hidup pas gue sama cowok gue sih, karena gue ngerasa gue sama cowok gue lumayan bisa menjadi diri gue sendiri apapun itu. Misalnya kayak gue sebenarnya adalah orang yang sangatlah gacor, yang sangatlah yang kayak berisik, terus juga yang kayak gue ngomong terus, dan bahkan maksudnya apa ya, mungkin lebih kayak kadang di sekitar gue ya nggak suka sama gue yang banyak ngomong itu, karena kayak ngerasa apa sih lu gaje, terus yang kayak lu berisik apa-apa, tapi kayak di depan cowok gue dia yang kayak dia excited untuk dengerin gue cerita, dia excited untuk kayak mengetahui apa yang mau gue sampaikan dan lain sebagainya gitu sih mungkin. Oke, mungkin kalau sedikit tentang cowok gue saat ini sama cowok gue udah jalan 3 tahun.
Sebenarnya udah kenal dia lama dan kita adalah sebenarnya teman kerja gitu dari awal gue ketemu sama dia, gue di SMA kalau nggak salah, SMA kelas 2 kelas 3 dan sekarang gue udah mau lulus, jadi kayak udah lama banget. Gue ketemu sama dia, terus kita kerja bareng. Yang awal sebenarnya yang kayak ya udah gue tahu nih orang pintar, gue tahu nih orang yang kayak emang apa ya, lumayan bisa apapun dan dia lumayan bisa bikin gue emes gitu, maksudnya kayak orangnya karismatik lah ya, walaupun nggak ganteng-ganteng banget ya gitu kan. Tapi dia kayak lumayan bisa mengingat gue dari kayak kepintaran dan si karismatiknya itu. Terus seiring berjalannya waktu, pas gue ketemu dia udah punya cewek gitu kan. Seiring berjalannya waktu akhirnya dia putus dan gue dari SMA sampai gue akhirnya dekat sama dia, gue tuh nggak punya pacar, jadi kayak gue udah lumayan single, lumayan lama 2-3 tahun. And then bertemu sama dia sebenarnya agak takut sih karena gue bertemu sama dia ketika dia baru putus sama ceweknya, kalau nggak salah baru kayak putus 3 bulan dan itu ada timbul perasaan yang kayak apa ya, takut dong gitu yang kayak apa gue jadi pelarian ya? Kenapa dia mau pacarin gue ya? Apa karena dia biar nggak kelihatan single aja ya gitu ya? Jadi yang kayak lebih ke arah situ. Tapi gue udah konfirmasi ke itu hal sama dia dan dia ngomong kayak enggak kok, gue nggak kayak gitu. Lu bisa pegangan omongan gue dan lain sebagainya gitu lah. Pokoknya intinya sering berjalan waktu akhirnya gue jadian sama dia. Awalnya agak takut tapi lama-kelamaan dia kayak bisa ngebuktiin omongan dia sih. Dia lumayan orangnya penuh dengan action dan juga lumayan selalu punya apa ya, 1001 solusi kalau gue bilang, yang kayak apapun masalah gue dia selalu melihat itu tuh bukan masalah, itu tuh sebenarnya cuman apa ya, kebingungan lo doang, itu lu cuman kayak otak lu lagi ruwet, lu cuman overthinking aja. Jadi dia punya, menurut gue dia punya 1001 solusi lah untuk gue dalam berbagai masalah gue. Kalau dibilang sosok dia seperti apa, menurut gue dia segalanya sih, maksudnya yang kayak mungkin agak malu gue ngomongnya, agak cringe, tapi bener-bener yang kayak misalnya dia bisa jadi temen gue karena gue ngomong sama dia juga gue elu dan kita ya udah kalau mau ngomong kasar ya kasar gitu, yang kayak bukan yang kayak apa ya, gue harus bersikap baik atau apa, jadi kayak gue bener-bener jadi diri gue sendiri sih kalau sama cowok gue. Sesali ya. So far nggak ada sih, gue nggak menyesali apapun. Mungkin gue lebih menyesal kayak kenapa gue nggak bekerja lebih awal. Nggak mungkin gue bekerja lebih awal, tapi kayak gue tidak menemukan passion gue dari awal karena gue suka apa ya, suka iri melihat sekarang yang kayak anak-anak SMK tuh kayak udah tahu dia menyukai graphic design di umur di SMA gitu. Jadi yang kayak gue mungkin lebih menyesali itu sih gue. Ubah ya, mungkin lebih kayak ke nggak mau kalah sih. Mungkin kayak gue orangnya nggak mau kalah, gue nggak mau ngalah karena gue ngerasa pasti ada change di mana kayak gue bener dan ada change gue yang kayak apa yang gue omongin tuh bener ada ya gitu. Mungkin lebih mau ke ubah itu sih. Perpisahan gue nggak gitu memaknai perpisahan sih. Karena maksudnya gue belum sampai saat ini belum ada yang kayak orang terdekat gue, maksudnya berpisah dalam arti kata maut, ataupun yang kayak mungkin kalau pacaran kali ya, berpisah pacaran gitu. Karena gue udah pacaran 3 tahun jadi kayak gue sudah kayak nggak mengingat perpisahan tuh kayak gimana sih gitu, lebih ke arah situ. Nggak inget sih gitu.